Melanjutkan kisah Joko Tingkir, trik dan intrik menuju tahta Demak dan Pajang. Sultan Trenggono mempunyai 2 orang permaisuri, yaitu Putri Nyai Ageng Malaka dan Putri Sunan Kalijogo. Juga mempunyai putra dan putri, yaitu Ratu Mas Pembayun, Pangeran Prawoto, Ratu Mas Pemantingan, Ratu Kalinyamat, Ratu Mas Ketambang, dan Ratu Mas Cempoko. Ratu Mas Cempoko inilah yang kemudian dinikahkan dengan Joko Tingkir. Suksesi Pangeran Trenggono sebetulnya sudah menuai banyak konflik perebutan tahta antara Sultan Trenggono dan adiknya, yaitu Pangeran Sekar. Karena pada saat Pangeran Sabranglor atau Adipati Unus wafat, beliau tidak memiliki keturunan. Sunan Prawoto, putra Pangeran Trenggono, berusaha memuluskan jalan ayahnya untuk menduduki tahta Demak Bintoro. Dengan jalan yaitu mengirim pembunuh bayaran untuk melenyapkan rival ayahnya, yaitu Pangeran Sekar. Pangeran Sekar dikenal seorang sakti mandraguna tan tedas tapak paluning pandi sisaning gurindo. Hanya ada satu jalan untuk menewaskannya, yaitu menggunakan pusaka yang berupa keris disebut Brongot Setan Kober. Malangnya keris itu tersimpan rapat di gedung pusaka milik Sunan Kudus. Akhirnya dengan berbagai upaya, keris pusaka itu dapat berada di tangan Sunan Prawoto. Kemudian Sunan Prawoto menyuruh seorang untuk membunuh Pangeran Sekar. Pembunuhan itu dilakukan di tepi sebuah sungai, maka Pangeran Sekar kemudian disebut Pangeran Sekar Sidolepen. Kecerobohan yang terjadi saat peristiwa itu adalah masih tertancapnya keris setan kober di belikat Pangeran Sekar, yang menyebabkan peristiwa itu berbuntut panjang. Karena dengan demikian diketahuilah siapa dalang pembunuhan itu. Pangeran Sekar meninggalkan seorang putra yang kemudian dibesarkan dan dididik oleh Sunan Kudus, ialah Haryo Penangsang. Sultan Trenggono wafat ketika melakukan serangan ke Brangwetan, tepatnya di daerah Panarukan. Maka kemudian tahta digantikan oleh putranya, yaitu Sunan Prawoto. Sunan Kudus yang sudah sejak semula menjagokan Haryo Penangsang untuk menduduki tahta Demak menjadi berang atas suksesi ini. Menurutnya yang paling berhak adalah Haryo Penangsang, karena ia putra Pangeran Sekar yang notabene adalah putra kedua Raden Patah setelah Adipati Yunus. Sedangkan di belakang Sunan Prawoto adalah Sunan Giri dan Sunan Kalijogo. Mereka mengatakan bahwa pelantikan Pangeran Prawoto adalah sudah sesuai adat dan hukum. Pangeran Prawoto memindahkan pusat
pemerintahan dari Demak ke Sukolilo, Pati, sedangkan Haryo Penangsang masih menjadi adipati di Jipang Panolan, daerah Cepu. Haryo Penangsang mulai berulah ketika Pangeran Prawoto yang didukung Sunan Giri dan Sunan Kalijogo ternyata adalah tokoh di balik pembunuhan ayahnya. Hal itu diketahui dari penuturan Sunan Kudus. Maka Haryo Penangsang mengirim seorang utusannya untuk membalaskan kematian ayahnya, yaitu bernama Rangkut. Rangkut berhasil menyusup ke istana, namun dicegat oleh Pangeran Pasaryan yang pada saat itu tengah berkunjung ke Demak. Pangeran Pasaryan adalah putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Terjadi perang tanding, namun Pangeran Pasaryan kalah dan terbunuh. Ketika berhasil menerobos kamar Pangeran Prawoto, Rangkut telah menghunus keris di tangannya, dan Pangeran Prawoto tidak berusaha untuk melawan. Pangeran Prawoto mengakui kesalahannya dan bersedia dibunuh, asalkan keluarganya tidak diikutkan dalam masalah ini. Rangkut kemudian menikamkan kerisnya ke dada Pangeran Sekar, namun tak disangka Pangeran Sekar, istri Pangeran Prawoto berada di balik punggungnya karena ketakutan dan ikut tertusuk keris hingga tewas. Maka Pangeran Prawoto sangat marah dan dengan sisa-sisa tenaga sebelum menjelang ajalnya, dia berhasil juga melawan Rangkut dan membunuhnya. Konflik yang terjadi di Demak memunculkan keretakan di antara institusi Wali Songo. Sunan Kudus yang mendukung Haryo Penangsang, Sunan Giri mendukung pembalasan dendam atas kematian Sunan Prawoto, dan Sunan Kalijogo mendukung Joko Tingkir karena menantu Sultan Trenggono. Sunan Gunung Jati juga mendukung Joko Tingkir untuk membalaskan kematian putranya Pangeran Pasaryan. Pada saat itu Joko Tingkir berkedudukan sebagai adipati di Pajang. Keinginan Haryo Penangsang untuk menduduki tahta Kesultanan Demak selalu dihalangi oleh Joko Tingkir. Joko Tingkir juga mendapat dukungan dari para tetua Demak, yaitu Ki Gede Pamanahan dan Ki Penjawi. Sementara itu, adik Sunan Prawoto, yaitu Ratu Kalinyamat, mendapat bukti bahwa Sunan Kudus ikut terlibat dalam pembunuhan kakaknya. Maka dengan rombongan disertai Pangeran Hadiri suaminya datang ke Sunan Kudus untuk meminta pertanggungjawabannya. Namun jawaban yang diperoleh membuatnya kecewa, karena dikatakan oleh Sunan Kudus bahwa kematian Sunan Prawoto oleh karena karmanya sendiri. Rombongan Ratu Kalinyamat meninggalkan Kudus dan telah jauh meninggalkan daerah itu. Namun tak berapa lama disusul oleh prajurit Haryo Penangsang. Pertempuran pun tak dapat dielakkan. Ratu Kalinyamat adalah seorang putri Sultan Trenggono yang mahir dalam olah keprajuritan.
maka banyak prajurit Jipang yang tumbang di tangannya. Tetapi Ratu Kalinyamat menjadi terkejut ketika mendengar teriakan, "Pangeran Hadiri wis mati, Pangeran Hadiri wis mati." Kini Ratu Kalinyamat telah menjadi seorang janda. Dan dari peristiwa itu, Ratu Kalinyamat kemudian merapat ke kubu Joko Tingkir. Demikian sobat, akhir dari episode ini. Kisah selanjutnya di episode kelima mendatang. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol suka, kemudian komen untuk perkembangan channel ini, dan bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.